Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu pada hari ini bisa mengikuti materi BIMTEK dari hari ini sampai 2 hari ke depan dengan baik. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, saya akan memberi materi tentang instrumen pengelolaan arsip dinamis. Nah, instrumen ini adalah alat Ibu, Bapak. Kemudian arsip dinamis itu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip. Siapa pencipta arsip? Di sini adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Nah, selama jangka waktu tertentu ini berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya adalah Anita Rusdiana. Saya arsiparis di Subdirektorat Kearsipan Daerah 1 yang meliputi wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT. Nah, ini nomor email saya serta nomor HP saya 089676638482. Bapak Ibu, di dalam materi pengelolaan arsip dinamis, instrumennya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, kemudian PP tidak lupa Nomor 28 Tahun 2012, kemudian peraturan-peraturan ANRI, yaitu Peranri Nomor 5 2001 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Materinya nggak jalan. Izin Bu, sepertinya PowerPoint-nya belum jalan. Orangnya gimana ya? Sebentar Bu. Ya, sudah jalan Bu. Ya, terima kasih Bu Gesa, mohon maaf kesalahan teknis. Nah, ini landasan hukum Bapak Ibu yang digunakan di dalam instrumen pengelolaan arsip dinamis, yaitu peraturan-peraturan ANRI, Perka ANRI, terutama Peranri, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2001, Bapak Ibu, tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, kemudian Perka ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, kemudian Perka ANRI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan JRA, serta Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan SKKAD atau Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, arsip adalah rekaman kegiatan Bapak Ibu. Jadi rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media Bapak Ibu. Media baru atau media konvensional atau media elektronik yang dibuat dan diterima oleh pemerintah daerah atau lembaga dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian Bapak Ibu, sudah muncul kok Bu ini. yang kami hormati, kegiatan di dalam pengelolaan arsip dinamis Bapak Ibu meliputi 4 kegiatan. Yang pertama adalah penciptaan. Di dalam penciptaan Bapak Ibu ada pembuatan dan penerimaan naskah dinas. Naskah dinas atau surat tersebut adalah diregistrasi, didistribusikan, dan dikendalikan
Nah, alat atau instrumen yang digunakan adalah tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip atau SKKAD. Kegiatan yang kedua adalah penggunaan. Penggunaan ini, alat yang digunakan adalah SKKAD. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan yang ketiga adalah pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan ini ada kegiatan pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, dan alih media arsip. Nah, untuk pemberkasan arsip aktif dan inaktif ini nantinya fisik arsip serta informasinya akan tertata dengan baik dan penemuan kembali akan bisa dilakukan dengan cepat sehingga outputnya adalah daftar arsip aktif atau daftar arsip inaktif. Nah, di sini ada daftar berkas dan daftar isi berkas, Bapak Ibu. Dan kegiatan yang keempat adalah penyusutan. Di dalam penyusutan, Bapak Ibu, instrumen atau alat yang digunakan adalah JRA. Nah, kemudian kegiatannya adalah pemindahan arsip inaktif, kemudian penyerahan dan melalui seleksi, penataan, dan pembuatan surat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, instrumen pokok di dalam pengelolaan arsip dinamis ada 4, yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Kemudian yang pertama, kita mulai yang pertama adalah instrumen tata naskah dinas. Nah, tata naskah dinas ini Bapak Ibu, bagaimana mengatur atau pengaturan tentang jenis naskah dinas, susunan dan bentuk naskah dinas, bagaimana membuat, mengamankan naskah dinas, serta pejabat penandatanganannya siapa, dan pengendaliannya bagaimana yang digunakan di dalam komunikasi kedinasan. Nah, ini peraturan yang mengatur tentang tata naskah dinas, yaitu Peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021. Di situ disebutkan bahwa tata naskah dinas tersebut merupakan sarana yang efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan kegiatan, sehingga arsip tersebut menjadi autentik dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam peraturan ANRI nomor 5 2001 juga dicantumkan bahwa ruang lingkup dari tata naskah dinas tersebut adalah jenis susunan bentuk naskah dinas, kemudian pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penandatangan naskah dinas, dan pengendalian naskah dinas itu bagaimana diatur semuanya di dalam peraturan nomor 5 tahun 2001. Di sini dicantumkan bahwa jenis dan format naskah dinas terdiri dari naskah dinas arahan, biasanya berupa produk hukum, misalnya pengaturan, penetapan, dan penugasan. Di pengaturan ada tentang peraturan, instruksi, standar operasional prosedur, serta SE atau surat edaran. Kemudian di penetapan ada keputusan-keputusan,
Kemudian di penugasan, Bapak Ibu, ada surat perintah atau surat tugas. Nah, yang kedua adalah naskah dinas korespondensi. Di naskah dinas korespondensi ini ada intern dan ekstern. Kalau intern, korespondensi berupa nota dinas, disposisi, dan lain-lain. Kalau ekstern berupa surat dinas. Kemudian ada naskah dinas khusus, Bapak Ibu. Di naskah dinas khusus tersebut ada surat perjanjian, ada surat kuasa, berita acara, surat keterangan, pengantar, dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu, di pembuatan naskah dinas tersebut, pada prinsipnya adalah naskah dinas tersebut diciptakan atau dibuat serta dikirim oleh pihak yang berwenang. Kemudian naskah dinas tersebut bentuknya susunan pengetikan isi struktur dan kaidah bahasa menggunakan bahasa yang formal, yang logis, yang efektif, singkat, padat, lengkap sehingga mudah untuk dipahami. Ya. Kemudian naskah dinas tersebut dilaksanakan pengamanan terhadap naskah dinas sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas. Kemudian yang keempat adalah naskah dinas tersebut didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu, di dalam pembuatan naskah dinas tersebut memuat unsur-unsur, pasti ada unsur-unsurnya, yaitu yang atas adalah lambang negara atau logo, kemudian penomoran naskah dinas harus ada, kemudian penggunaan kertas, apakah HVS, apakah A4, amplop dan tinta semua diatur. Kemudian ketentuan jarak spasi, jenis, ukuran huruf, serta kata penyambung. Kemudian penentuan batas atau tepi kertas juga diatur di dalam naskah dinas, nomor halaman, tembusan, lampiran, tanda tangan, paraf dan cap, serta perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas semua diatur, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di pengamanan naskah dinas, Bapak Ibu memuat tentang penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas. Apakah klasifikasi keamanan tersebut rahasia, sangat rahasia, terbatas, atau biasa? Itu semua diatur di naskah dinas. Kemudian Bapak Ibu, perlakuan terhadap naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses meliputi pemberian kode derajat klasifikasi keamanan akses, kemudian pemberian nomor seri pengaman atau security printing untuk arsip-arsip atau naskah dinas yang bersifat rahasia atau sangat rahasia menggunakan security printing. Kemudian pembuatan dan pengawasan naskah dinas. Nah, ini Bapak Ibu, security printing contohnya, ini security printing ini fungsinya untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada naskah dinas. Contohnya security printing, watermarks, rosettes, glossy, filter image, anti copy, microtext, line width modulation, relief motif, invisible ink, dan metode-metode lain sesuai dengan perkembangan teknologinya, Ibu Bapak. Nah, ini contoh watermark. Watermark adalah gambar
dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas karena variasi kerapatan kertas. Jadi kalau tidak dilihat di tempat yang terang atau tanpa cahaya tidak akan kelihatan watermark-nya. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh dari rosettes. Rosettes ini adalah suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis melengkung Bapak Ibu, tidak putus, menempati suatu area menyerupai bunga biasanya. Ini contoh dari rosettes. Ini salah satu dari security printing. Kemudian yang ini adalah filter image. Adalah suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat pada filter review ini dipasang pada permukaan cetak. Dan tanpa alat pembaca ini, teks tersebut tidak akan terbaca, Bapak Ibu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kewenangan penandatanganan. Nah, untuk pejabat penandatangannya atas nama atau AN, apabila pejabat tersebut yang menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, maka menggunakan AN atau atas nama. Kemudian untuk beliau atau UB, jika yang diberikan kuasa tersebut memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, maka menggunakan UB atau untuk beliau. Kemudian PLT atau pelaksana tugas. Nah, pelaksana tugas atau PLT digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan. Kalau untuk PLH atau pelaksana harian digunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat, maka menggunakan PLH. Bapak Ibu yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, ini contoh-contoh dari format peraturan. Di situ ada lambang negara, kemudian peraturan tersebut memuat nama pimpinan lembaga, kemudian penomoran yang berurutan, kemudian sampai dengan nama pejabatnya, semua diatur di tata naskah dinas. Kemudian ini contoh dari format surat perintah, di situ ada logo dan nama lembaga, kemudian penomorannya, kemudian memuat peraturan atau dasar ditetapkannya surat perintah tersebut, kemudian daftar pejabat yang menerima perintah, kemudian substansi atau arahan yang diperintahkan serta nama jabatannya. Kalau ini contoh dari format nota dinas. Di sini ada nama lengkap lembaga, nama unit kerja, penomoran juga, memuat laporan, pemberitahuan arahan, dan nama lengkap di sini. Ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas kalau untuk nota dinas. Nah, yang selanjutnya adalah pengendalian naskah dinas, meliputi kegiatan pengendalian naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar. Nah, Bapak Ibu, itu tadi peraturan nomor 5 tahun 2001 tentang pedoman umum tata naskah dinas memuat yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian alat atau instrumen yang kedua adalah klasifikasi arsip. Nah, klasifikasi arsip ini adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang berdasarkan tugas dan fungsi dari instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Di klasifikasi arsip.
Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan di dalam klasifikasi arsip ini disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan organisasi di pemerintah daerah Bapak Ibu semua. Kemudian pola klasifikasi arsip ini disusun secara berjenjang yang dibagi dalam 3 rincian, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Atau fungsi, kegiatan, dan transaksi atau uraian kegiatan. Nah, Bapak Ibu, untuk membedakan rincian pertama, rincian kedua, dan rincian ketiga dipergunakan kode huruf atau angka atau huruf dan angka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pencipta arsip dalam hal ini adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dapat memilih sistem pengkodean secara fleksibel atau sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah Bapak Ibu semua. Nah, dasar pengkodean Bapak Ibu bisa menggunakan angka, contohnya 800 untuk kepegawaian, 900 untuk keuangan, atau pengkodeannya bisa menggunakan huruf, misalnya KP untuk kepegawaian, KU untuk keuangan, atau bisa juga menggunakan kombinasi antara huruf dan angka, yaitu KP 00 penerimaan pegawai, KU 00 pengelolaan perbendaharaan, dan lain-lain. Jadi pencipta arsip bebas atau fleksibel untuk memilih sistem pengkodeannya. Nah, jumlah kode huruf dan digit pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kondisi wilayah Bapak Ibu semua. Misalnya, huruf ada yang 2 digit, umpamanya KP untuk kepegawaian, KU untuk keuangan. Bisa juga 3 digit untuk kepegawaian KEP, untuk keuangan KEU. Atau juga bisa menggunakan angka, 2 angka 01 atau 10 atau 3 angka 001 atau 200. Tetapi perlu diingat bahwa untuk kode tersebut minimal harus memuat tentang fungsinya, kode fungsi, kemudian kode kegiatannya apa, dan transaksi atau uraian kegiatannya apa. Harus memuat 3 unsur ini. Jadi fungsinya, kemudian kegiatannya, dan transaksi atau rincian kegiatannya. Sehingga nantinya kode klasifikasi ini dapat digunakan untuk memudahkan di dalam pengurusan surat, memberkaskan arsip, kemudian penemuan kembali arsip, dan pemanfaatan arsip. Nah, Bapak Ibu, biasanya di daerah itu menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 yang sudah diperbarui Permendagri 135 tahun 2017. Nah, di dalamnya Bapak Ibu memuat kode-kode klasifikasi mulai dari 00 umum, 100 pemerintahan, 200 politik, kemudian 300 keamanan dan ketertiban, 400 kesejahteraan, 500 perekonomian, 600 pekerjaan umum dan ketenagakerjaan, 700 pengawasan, 800 kepegawaian, dan 900 keuangan.
Biasanya ini yang diterapkan di daerah menggunakan kode angka. Nah, Bapak Ibu, di dalam Permendagri tadi ada 000. Kalau Bapak Ibu hanya melihat arsipnya 00 atau kode klasisinya 00 umum, akan sangat susah ditemukan kembali. Oleh karena itu, 00 umum ini adalah rincian pertama tadi, kemudian ada rincian kedua, sekendernya atau kegiatannya, yaitu dibagi lagi, dirinci lagi ke 010 urusan dalam, 020 peralatan, 030 kekayaan daerah, 040 perpustakaan, 050 perencanaan, 060 organisasi, dan 070 penelitian, 080 konferensi, 090 perjalanan dinas. Nah, ini rincian kedua ini yaitu kegiatan di dalam 000 ini. Ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah kegiatan rincian yang kedua atau sekendernya atau kegiatannya. Kemudian Bapak Ibu, kalau arsipnya banyak, mungkin masih akan kita susah untuk ditemukan karena urusan dalam ini memuat berbagai macam rincian kegiatan. Ya, oleh karena itu di 010 urusan dalam ini akan kita rinci lagi ke dalam rincian tersier atau rincian ketiga atau rincian kegiatan, yaitu menjadi urusan dalam. Jadi ini rincian pertama itu 00 umum. Rincian kedua adalah 010 urusan dalam, dan ini ada rincian ketiga atau tersiernya, atau transaksinya, atau rincian kegiatan. Ada 011 gedung kantor, 012 rumah dinas, 013 mes, 014 jasa air, 015 jasa listrik, 016 jasa telepon, 017 keamanan ketertiban kantor, 018 kebersihan kantor, 019 protokol. Nah, jadi dari sini rincian ketiga ini adalah bagian dari rincian kedua. Ya, jadi ini fungsinya 000. Rincian kedua adalah kegiatan, serta rincian ketiga atau tersiernya adalah rincian dari kegiatan atau transaksi, ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini kalau dijadikan guide, ini adalah guide pertama, guide primernya adalah fungsinya, ya. Guide primer adalah fungsinya. Kemudian sekat yang kedua atau guide kedua adalah sekender atau kegiatannya, ya, sekender atau kegiatannya. Nah, untuk sekat ketiga adalah tersier atau transaksinya atau uraian kegiatannya. Baru folder, berkas surat. Ya, ini sekatnya. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh di sekat tersebut. Ini contoh 000 umum tadi sebagai primernya atau fungsinya. Kemudian ini sekendernya atau rincian atau kegiatannya atau rincian keduanya, yaitu urusan dalam atau 000, 010, dan yang ketiga adalah rincian kegiatannya atau tersiernya. Jadi di situ di Permendagri nomor 78 tercantum di situ tentang tanah untuk rumah dinas. Ini di
000 010 ini dan 012 tanah untuk rumah dinas. Nah, ini baru berkas-berkasnya. Berkas penggunaan rumah dinas pejabat tahun 2022 dan lain-lain. Folder. Ya, itu cara menggunakannya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan tersusun di sini di filing kabinet. Filing kabinet tersebut adalah suatu tempat untuk menyimpan arsip-arsip yang bersifat dinamis ya. Ini ada primernya sekat putih, kemudian ini sekendernya atau kegiatannya, dan ini transaksinya atau rincian dari kegiatan tersebut. Baru folder. Ya, semoga Ibu Bapak semua bisa mengenalnya ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah yang sebaiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyimpan arsip tersebut begini. Jadi rincian pertama, rincian sebagai pokok masalah, kemudian ini kegiatannya dan rincian kegiatannya, baru folder. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini sekarang alat atau instrumen yang digunakan di dalam pengelolaan arsip dinamis yang ketiga adalah jadwal retensi arsip, Bapak Ibu. Jadwal retensi arsip. Nah, jadwal retensi arsip tersebut adalah daftar, Bapak Ibu. Jadi daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip di situ, kemudian jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip, apakah dimusnahkan atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman di dalam penyusutan dan penyelamatan arsip, Bapak Ibu. Nah, ini Undang-Undang Nomor 43 disebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif, efisien, ini pencipta arsip membuat naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Nah, di sini ditekankan jadwal retensi arsip, karena untuk jadwal retensi arsip saja yang mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional untuk tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan akses arsip tidak. Kemudian Bapak Ibu, JRA Bapak Ibu itu sesuai dengan penjelasan pasal 53 terdiri atas JRA fasilitatif dan JRA substantif. JRA fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif. Contohnya ada keuangan, kepegawaian, TU, perlengkapan, kehumasan, dan lain-lain. Kemudian JRA substantif adalah jadwal retensi arsip yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Ya. Kemudian ini contoh Bapak Ibu, contoh dari JRA atau jadwal retensi substantif. Di sini ada nomor, kemudian jenis arsip.
jenis arsip ini adalah arsip-arsip yang tercipta di urusan, contohnya urusan pertanian. Kemudian jangka waktu penyimpanan atau retensi. Ketika arsip tersebut aktif berapa tahun, kemudian inaktif berapa tahun, kemudian keterangan. Ya, keterangan di sini apakah arsip-arsip tersebut permanen untuk jenis ini, jenis arsip umpamanya arsip kebijakan, sudah dicantumkan kapan jangka waktu penyimpanan atau retensi pada waktu arsip tersebut aktif, pada waktu arsip tersebut inaktif, dan nasib akhirnya apa? Ataukah permanen ataukah musnah? Nah, untuk arsip-arsip yang bersifat permanen, Bapak Ibu, nantinya akan diserahkan ke lembaga kearsipan daerah di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini contoh dari JRA fasilitatif, Bapak Ibu. Ada perencanaan, kemudian ada kepegawaian, keuangan, sama. Di sini ada jenis arsip, jangka waktu penyimpanan ketika arsip tersebut aktif, inaktif, dan keterangan. Keterangan tersebut, apakah arsip tersebut permanen ataukah musnah. Semua jenis arsip tersebut dapat dilihat atau dapat digunakan dalam jadwal retensi arsip sebagai bahan untuk penyusutan arsip atau penyelamatan arsip. Jadi guna dari JRA tersebut, jadwal retensi arsip, akan digunakan di dalam penyusutan arsip atau penyelamatan arsip. Nah, tadi Bapak Ibu, untuk jenis arsip itu adalah arsip-arsip Bapak Ibu yang tercipta dan dikelompokkan berdasarkan dari fungsi atau dari suatu organisasi Bapak Ibu semua untuk jenis arsip yang tercipta. Jadi arsip yang tercipta yang ada berdasarkan fungsi di tempat Bapak Ibu semua, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian untuk retensi arsipnya Bapak Ibu, retensi itu adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan dari suatu jenis arsip. Kapan arsip tersebut aktif, kapan arsip tersebut inaktif. Kemudian keterangan musnah Bapak Ibu. Jadi keterangan musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip itu dapat dimusnahkan apabila jangka waktu penyimpanan tersebut telah habis masa retensinya, kemudian tidak memiliki nilai guna lagi, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan kasus yang masih dalam proses hukum. Arsip tersebut bisa dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk permanen, yaitu informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip tersebut memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen. Kemudian wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah dalam hal ini sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi. Ya, jadi kapan di keterangan kapan arsip tersebut musnah, kapan arsip tersebut permanen, itu sudah dikategorikan mana yang termasuk permanen, mana yang termasuk musnah. Nah, Bapak Ibu, di Undang-Undang Nomor 43, Bapak Ibu pasal 48 menyatakan bahwa lembaga negara, pemerintah daerah itu wajib memiliki JRA atau jadwal retensi arsip, wajib dimiliki di setiap pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota.
Nah, JRA tersebut Bapak Ibu ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara atau pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan dari Kepala ANRI, Bapak Ibu. Untuk khusus JRA, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI, ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tetapi kalau untuk tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, tidak perlu mendapat persetujuan dari Kepala ANRI. Nah, Bapak Ibu, untuk pedoman retensi arsip tersebut, pasal 54 di PP 28 menerangkan bahwa retensi atau jangka waktu penyimpanan di dalam jadwal retensi arsip tersebut ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip. Nah, jadwal retensi arsip Bapak Ibu disusun oleh Lembaga Kearsipan atau LKD bersama dengan OPD terkait. Setelah pengesahan JRA diwujudkan dalam pemerintah daerah. Dalam hal ini, kalau provinsi ditetapkan oleh gubernur, kabupaten oleh bupati, dan untuk kota wali kota. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, fungsi dari JRA atau jadwal retensi arsip nantinya digunakan sebagai dasar hukum Bapak Ibu untuk menyimpan arsip dan memusnahkan arsip yang sudah tidak bernilai guna. Nah, begitu juga JRA atau jadwal retensi arsip itu digunakan sebagai pedoman di dalam melakukan penyusutan arsip, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, instrumen atau alat yang keempat di dalam pengelolaan arsip dinamis adalah sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, Bapak Ibu, atau SKKAD. Nah, SKKAD atau sistem klasifikasi keamanan arsip yaitu pengkategorian atau penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan. Nah, kalau akses arsip adalah pengkategorian pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dalam pelaksanaan dan tugas serta fungsi dari OPD atau pemerintah daerah masing-masing. Nah, kemudian sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip tersebut, Bapak Ibu, mempunyai tujuan melindungi fisik, Bapak Ibu, fisik dan informasi arsipnya, Bapak Ibu, dari kerusakan dan kehilangan, sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas, dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi, tetap terjaga. Kemudian tujuannya lain dari sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis adalah mengatur akses arsip dinamis yang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang tidak sah. Ini makanya dibuat pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Nah, di dalam
penetapan klasifikasi keamanan arsip dinamis tersebut, Bapak Ibu, pada prinsipnya adalah memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalam arsip tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah. Makanya dibuat penetapan klasifikasi keamanan arsip dinamis. Kemudian ditetapkan juga pengklasifikasian keamanan arsip dinamis harus dituangkan di dalam suatu ketetapan pimpinan berupa pernyataan tertulis yang disertai dengan alasan sebagai dasar dalam pertimbangan untuk menentukan tingkat klasifikasinya, Bapak Ibu. Nah, ini prinsip dasar dari hak akses. Sekarang pengaksesan arsip dinamis hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk akses. Kemudian pejabat yang lebih tinggi kedudukannya akan dapat mengakses arsip yang dibuat oleh stafnya atau oleh bawahannya. Kemudian pejabat atau staf yang rendah kedudukannya tidak dapat mengakses, Bapak Ibu, kecuali nantinya pejabat yang lebih rendah tersebut diberi izin oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ini contoh dari daftar sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Di sini ada kode klasifikasi, kemudian jenis-jenis arsip yang tercipta, kemudian ini klasifikasi keamanan. Apakah apakah jenis arsip yang ada tersebut, apakah termasuk terbatas, terbuka, rahasia atau sangat rahasia. Ini klasifikasi keamanannya dan ini hak aksesnya. Hak akses yang ada di jenis-jenis arsip tersebut, siapakah yang berhak untuk mengaksesnya. Ini eselon 3, eselon 4. Kalau eselon 2, Bapak Ibu, bisa membuka atau mengakses arsip-arsip yang ada di eselon 4 atau eselon 3. Tetapi sebaliknya, eselon 4, hak akses eselon 4 tidak bisa mengakses eselon 2 selama eselon 4 ini tidak diberi izin. Tetapi kalau diberi izin boleh mengakses. Nah, dasar pertimbangannya apa, Bapak Ibu? Dasar pertimbangan jenis arsip tersebut dikategorikan sebagai klasifikasi arsipnya terbatas dengan pertimbangan bahwa apabila arsip tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak, maka akan mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Tetapi ini kalau ini ditulisnya klasifikasi keamanannya terbuka atau biasa, berarti jenis-jenis arsip tersebut tidak ada dampak yang mengganggunya. Demikian juga nanti untuk rahasia dan sangat rahasia, demikian juga ada dasar pertimbangan kapan arsip tersebut diklasifikasikan sebagai rahasia atau sangat rahasia. Nah, terbatas, Bapak Ibu, klasifikasi terbatas apabila waktunya kurang 5 menit lagi ya, Bu. Oh ya, apabila arsip yang memiliki arsip yang diketahui apabila yang tidak berhak mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga tersebut, maka arsip tersebut dikatakan sebagai arsip tersebut dikategorikan klasifikasi keamanannya adalah terbatas. Kemudian untuk biasa atau terbuka tersebut memiliki apabila informasinya tersebut diketahui oleh orang banyak, tidak akan merugikan siapapun
Dan kalau rahasia apabila diketahui oleh orang yang tidak berhak akan mengganggu fungsi dari penyelenggaraan negara. Kemudian kategori sangat rahasia apabila informasinya tersebut diketahui oleh orang yang pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Nah, ini Bapak Ibu, pengguna yang berhak mengakses arsip dinamis untuk arsip tingkat klasifikasi keamanan arsip akses yang biasa atau terbuka, itu semua pihak boleh mengaksesnya. Umpamanya penentu kebijakan, eselon 1, pelaksana kebijakan, eselon 3 umpamanya, pengawas, publik pun atau penegak hukum bisa untuk mengaksesnya. Tetapi untuk tingkat klasifikasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia dan sangat rahasia, hanya penentu kebijakan, pengawas, dan penegak hukum saja yang bisa mengaksesnya, Bapak Ibu. Kemudian yang mungkin ini dulu Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekilafan, ada tutur kata kami atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memberi tambahan wawasan untuk Bapak Ibu semua dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.